Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, senior ke5214107. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 praktikum pengantar sistem operasi. Yang pertama adalah bagian network, yaitu mengganti nama workgroup. Yang pertama adalah masuk ke start, properties computer, kemudian change setting ini, ya, kemudian klik ini, change. Nah, nama workgroupnya kita ganti menjadi praktikum PSO. Ya, sudah, menunggu proses sebentar. Ya, sudah berhasil diubah, tapi karena memang formalnya harus di restart. Jadi karena ini waktu tidak mencukupi, saya restart later aja ya. Kemudian adalah mengganti IP address. Pertama open network and sharing center, kemudian buka ke change adapter setting, ini kemudian properties di sini. Kemudian ganti yang IP address yang versi 4, Internet Protocol versi 4. Ganti IP addressnya ke 10, kemudian 126, 1, dan NRP saya 27. Sudah selesai. Kemudian setelah itu selesai. Ya. Dan oke. Ya. Ya, selanjutnya adalah network ping. Di sini saya disuruh untuk meng-ping is.its.ac.id. Pertama kita masuk ke JMD, kemudian ketikkan ping spasi is.its.ac.id. Oke, dia mengirimkan ping 32 bytes of data ke is.its.ac.id. Memang gagal di sini, tapi saya hanya akan menunjukkan bagaimana caranya. Jadi itu ping.is.ac.id, mengeping biasa, kemudian kita gagalkan saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengeping tanpa batas, jadi sampai yang is.its.ac.id yang membatasi, yang menghentikan sendiri aksesnya. Yang pertama adalah is.its.ac.id spasi main t. Di sini dia akan mengeping terus. Ya, itu saja. Kemudian kita hentikan. Yang terakhir adalah mengeping dengan 1 kilobyte data. ping.is.its.ac.id main l 1024. Oke, dia mengirimkan 1024 bytes of data atau 1 kilobyte data. Ya, selanjutnya adalah men-setting proxy agar bisa connect ke WiFi ITS. Yang pertama, karena ini saya tidak menggunakan WiFi di ITS, yaudah open network sharing center, kemudian ke internet option, kemudian ganti ke connection LAN setting. Nah, di sini use a proxy server. Karena WiFi ITS ya proxy.its.ac.id untuk addressnya, portnya 8080. Kemudian jangan lupa cawang bypass proxy server for local addresses. Oke. Ya, yang selanjutnya adalah sharing folder. Di sini saya akan meng-share folder dari local disk C ini dengan nama NRP saya. 5.2.1.0.27. Setelah itu kita properties, kita masuk ke option sharing, advanced sharing, kita share this folder. Oke. Close. Ini sudah selesai tersharing. Tetapi saya mengalami kendala ketika di VirtualBox. Karena apa? Karena saya tidak bisa menghubungkan network antar laptop induk saya dengan virtual machine saya. Jadi ketika saya buka di sini ya tidak ada apa-apa. Itu cuma dari sharing printer tadi yang saya buat. Di sini juga tidak ada apa-apa. Mestinya nanti keluar di sini. Ya, kemudian selanjutnya adalah sharing printer. Pertama adalah masuk ke Explorer, kemudian Network, add a printer, add a local printer, kemudian next saja professional port. Kemudian pilih, misalnya saya pilih ini manufacturernya Canon, kemudian pilih tipenya ini. Next saja, kemudian ini namanya saya biarkan, next. Tunggu sebentar, masih installing printer drivernya yang ada di stok ini. Tunggu sebentar. Ya, ini kemudian ini pilih yang bagian share. Kalau download share berarti tidak bisa sharing printer. Kemudian pilih share ini. Next saja. Ya, selesai, finish. Ya, yang selanjutnya adalah network profile. Yang untuk masuk ke network profile adalah open network sharing center. Kemudian di sini klik yang bagian sininya. Ya, karena saya disuruh menjelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah home network. Home network adalah kita menggunakan ini ketika kita berada di rumah dan pada kondisi semua barang atau device yang terhubung itu kita terpercaya. Kemudian work network ini ketika kita berada di tempat kerja. Jadi ini kondisinya ketika semua barang ya juga kita ketahui gitu loh. Jadi ini masih pada jaringan lebih terpercaya daripada public network. Kemudian public network adalah ini digunakan ketika kita berada di jaringan umum, jaringan yang terbuka, yang semua
kita tidak tahu device yang terhubung itu kita tidak tahu semuanya. Kemudian cara menggantinya ya, yang pertama misalnya kita masuk ke home network. Di home network ya, ini sudah di home network, namanya network sekarang ini. Ya di home network itu semuanya kita bisa melihat semua device dan komputer yang terhubung ke network, dan komputer kita itu bisa dicari di jaringan ini, dan kemudian kita bisa juga membuat sebuah home group. Kemudian kita ganti ke work network. Work network itu ini sudah berubah jadi work network. Di work network kita bisa melihat semua komputer dan device yang terhubung ke jaringan, dan komputer kita bisa terlihat juga, tetapi tidak bisa membuat home group. Kemudian yang terakhir adalah public network. Di sini kita tidak bisa melihat komputer dan device lain yang mungkin menggunakan profile ini juga, dan kemudian kita juga tidak bisa dicari juga. Ya, sudah. Yang selanjutnya adalah remote assistant. Kita masuk dulu ke Windows 7 yang akan digunakan untuk remote assistant. Kita ketikkan remote. Kita masuk ke Windows Remote Assistant. Kemudian di sini kita invite someone to trust to help you. Ya, kita akan mengirimkan invitation untuk ke someone. Kemudian agar mereka bisa membenarkan laptop kita, mengontrol laptop kita jarak jauh. Ya. Kemudian kita save invitation as a file. Kita save namanya invitation aja. Kemudian karena kita sudah memiliki kita sudah ada sharingan ini ke laptop Indo ya. Jadi filenya kita copy aja yang invitation-nya. Oke, kita copy, kita masukkan ke yang ini, ke Indo sini ya. Kemudian kita masuk ke laptop yang Indo, kita buka gini ya. Kan minta password, kita masuk dulu ke VirtualBox. Kita copy passwordnya yang tadi. Oke. Kita copy ya. Udah kita copy, kita masuk ke laptop Indo dulu ya. Jadi kita paste di sini. Oke. Ya. Setelahnya dia akan meminta izin. Kita yes saja dari VirtualBox-nya ini. Ya, kemudian kita buka di Windows. Ya, ini mereka sudah bisa. Kita request control juga bisa. Kita masuk ke VirtualBox lagi untuk mengizinkan. Yes. Ya, kita sudah bisa mengontrol. Nah, di sini bedanya. Selanjutnya masalah kita tulis dulu aja. Kita remote control. Remote, kita masuk ke remote desktop connection. Di sini adalah seperti remote control. Jadi bedanya dengan remote connection, remote assistant tadi, kan remote assistant itu untuk membenarkan, untuk mengolong seseorang. Kita mengirimkan invitation file agar orang itu bisa membenarkan laptop kita. Nah, kalau remote desktop connection ini lebih ke arah orang itu untuk mengontrol laptop kita melalui memasukkan user password melalui user. Jadi kita bisa lihat usernya ini, nanti usernya bisa meminta password dari laptop itu. Oke. Bedanya antara remote desktop connection dengan remote assistant adalah ketika remote desktop connection itu menggunakan user untuk memasuki laptop orang tersebut. Jadi ketika kita memasukkan password user atau user yang kita memilih user, kemudian memasukkan password user yang dari laptop lawan, maka laptop lawan tidak bisa memasuki user tersebut karena kita menggunakan user. Jadi melewati sebuah user. Tapi kalau remote assistant melalui sebuah invitation file. Dan kemudian kesamaan dari remote control dan remote assistant adalah sama-sama mengontrol laptop lawan, yaitu melalui sebuah jaringan. Ya, yang selanjutnya adalah security. Yang pertama adalah firewall security. Ya, ketik dulu firewall di start. Ya, kemudian buka yang di bagian control panel ini. Kemudian karena disuruh untuk mematikan, kita bagian ke turn Windows firewall on or off. Kemudian kita turn off semuanya. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke advanced setting untuk menyalakan fitur remote. Ya, kita scroll ke bawah. Kita cari R di sini. Ya, sudah ketemu. Kita block semuanya aja. Ya, kita block semua. Sama routingnya juga ini. Oke. Kemudian kita enable rule. Ya, sudah nyala semua yang di inbound rules. Kemudian yang di outbound rules, kita cari juga R di sini. Kemudian kita block semuanya sampai routing itu. Oke, kemudian kita enable rule. Oke, selesai. Ya, selanjutnya adalah hard disk security. Pertama masuk ke Explorer, kemudian pilih komputer ini. Saya disuruh untuk menghilangkan semua akses kepada local disk C. Kemudian kita masuk properties, di local disk C, kemudian security. Kita edit ini permissionnya, kita pilih administrator ini, kita full controlnya, kita caw ke deny semuanya. Oke. Jadi kita oke. Yes, continue, dan oke. Ya, tidak bisa diakses. Selanjutnya masih di hard disk security. Saya disuruh untuk membatasi kuota pada local disk C. Ya, local disk C, klik kanan, kemudian kita masuk kuota, quota setting, kita enable kuota management. Ya, saya disuruh untuk melimit disk ke level 100 megabyte. Kemudian warning levelnya ke 10 megabyte. Kemudian juga tidak lupa di lock kuota login. Oke, kita oke. Ya, oke.
sudah selesai karena memang butuh restart ya. Oh, tidak muncul. Ya, yang selanjutnya saya disuruh untuk men-super hidden folder users pada C. Yang pertama kita masuk ke Explorer, kemudian kita masuk komputer, ke C, ke users, kemudian kita copy path-nya. Ya, setelah kita copy, kemudian kita masuk ke CMD dengan di run sebagai administrator. Yes, kita cari sebagai administrator, kemudian ketikkan kode attrib plus S plus H spasi kita edit paste tadi dari path yang kita copy, enter. Kita cek sekarang apa benar-benar sudah di super hidden. Masuk ke local disk sudah tidak ada. Coba kita masuk ke folder option, kita view hidden file, show hidden file, oke. Tetapi tidak terdeteksi. Kemudian karena sudah berhasil, saya batalkan perintah saya tadi. Oke. Attrib main as main h, kemudian paste path-nya. Ya, enter. Kita cek apakah sudah keluar lagi. Ya, folder user sudah keluar lagi.